Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan Ibu Allah muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatannya. Termasuk kenikmatan kita bisa kembali bermajelis dalam majelis Al-Quran, dalam program KAID, kajian Al-Quran intensif dan terpadu. Intensif terus-menerus kita lakukan. Ya. Sampai kapan Ibu Siti? Sampai mati. Sampai S1, S2, Sam- S3, ya. Sampai Selama hayat masih dikandung mati badan, di kantong badan. selama kenikmatan masih didapatkan, berarti apa? Selama itu pula kesempatan untuk belajar bisa kita dapatkan. Ya, untuk mendapatkan ilmu terus harus kita ambil. Ya, Alhamdulillah hari ini kita kembali. ah, Allah kasih kesempatan untuk bisa belajar bareng lagi insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu ya kita masih dalam rangkaian ya materi-materi dalam program kait ini. Kajian Al-Quran intensif dan terpadu. Kita udah jelaskan di awal kan tujuan ini program ya mengantarkan menjadi insan yang bertakwa. Manfaatnya ada dua, manfaat untuk pribadi, untuk masyarakat. Untuk pribadi antarkan menjadi insan yang bertakwa. Orang bertakwa itu manfaatnya dua, manfaat di dunia hidup lebih bagus, manfaat di akhirat Allah masuk ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Puncaknya bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan ya, surga itu Ibu mahal harganya, ya. Dan Allah itu ya pedagangnya, ya pembelinya dan mau membeli dari para pedagang muslim, ya. Apa yang dia jual Ibu? Menjual dirinya dan hartanya kepada Allah. Ya, kayak gitu kan? Dia udah belajar tuh. Menjual dirinya dan hartanya kepada Allah dalam bentuk ketaatan kepadanya. Ya. Lalu Allah siapkan bagi mereka kenikmatan surga dan puncaknya kenikmatan untuk bisa berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kita pun menyebutkan sekalian perlunya keseriusan ya, semangat untuk kita belajar ya. Dan alhamdulillah pekan lalu kita sudah memasuki ya yang sifatnya lebih teknis tentang keutamaan mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini materi kita pekan yang lalu. Jadi apa keutamaan, apa kelebihan orang yang belajar ilmu Al-Quran, demikian pun ilmu sunnah Nabinya Muhammad SAW. Ya, disebutkan yang pertama adalah apa Ibu, Bapak? Singkat pekan lalu, Allah kan mengangkat derajat. Ya, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan juga beramal. Berilmu dan juga beramal Betul. dan beriman. Dalilnya dari surat apa? Al-Mujadilah. Al-Mujadilah Alhamdulillah. ayat yang ke-11 kan Bu? 11. Ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang amanu minkum, yang beriman di antara kalian dan uh, wallazina utul ilma dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ya. Beberapa derajat. Derajat Kata sahabat Nabi, ya, ada berapa? 500 700. ya. 700 lima Ya, ratus derajat kan? Ada 500. sekitar em, 700 derajat. 700 derajat, betul ya? Dan setiap itu derajat membutuhkan waktu 500 tahun. 500 lima tahun ratus tahun. perjalanan. Ibu ini ya, Masya Allah. Ya.
luar biasa. Itu. Itu apa orang yang dia berilmu lalu dia mengamalkan ilmunya, ya. Ada orang beramal tapi ilmunya nggak banyak, ya. Yang penting dia tahu dikerjakan. Tapi kalau tak punya basic ilmu kuat, itu masya Allah. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya kita belajar, belajar sesuatu dan tahu kenapa begini, ya. Apa dalilnya? Nah, itu masya Allah. Itu nggak sama dengan orang yang biasa-biasa saja. Makanya kita luangkan waktu belajar. Semakin banyak berilmu, harapannya semakin banyak pula beramal, ya. Lalu kita sebutkan misalnya bagaimana tuh orang-orang yang berilmu itu nanti, Bu, ya, yang mengenal Allah itu nanti akan bisa munculkan, Bu, munculkan rasa takut kepada Allah. Ya, rasa takut kepada Allah. Di surat Fatir ya, ayat 28 kan. Innama yakhsyallaha, sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah siapa? Al ulama, orang-orang yang berilmu. Berilmu, yang mengenal siapa itu Allah sebagai Robnya. Oh, Allah Robnya, Allah pencipta semuanya. Akhirnya karena ilmu ini, ketika Allah suruh dia sesuatu, maka dia semangat mengerjakannya. Kenapa? Yang suruh saya ini yang selalu kasih kenikmatan tanpa henti. Ya kan, Bu? Jadi sangatlah wajar kalau sekiranya kita mengerjakan apa yang dia minta. Ya. Orang tua saja yang memberikan banyak kebaikan kepada kita, ya, luar biasa kan tuh baik kita. Kalau disuruh nggak melaksanakan, akan terlalu itu. Langsung laksanakan. Kenapa? Orang tua udah sangat bagus. Padahal itu orang tua kebaikan itu nggak ada apa-apanya, terbatas. Tapi Allah kebaikannya begitu luas dan tiada hentinya. Nah, jadi ketika disuruh oleh Allah, kerjakan. Kenapa? Ya takut sama Allah. Ya takut sama Allah. Gitu sekalian ya. Nah ini materi kita pekan lalu tentang apa, bagaimana pengaruh ya orang itu berilmu dengan rasa takut. Dan kita sebutkan juga, Bu, takut itu akhirnya yang menggiring mereka mau beramal dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa, Bu, dalilnya, ingat Ibu? Surat Al-Bayyinah, kan? Al-Bayyinah, jazaohum inda rabbihim. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka. Jannatu adenin, surga Aden yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Nanti ujungnya, Bu, zalika liman khosyiya rabbah. Zalika itu balasan surga. Buat siapa? Liman, buat orang yang khosyiya rabbah, kan. Khosy itu takut. Robbahu kepada Tuhannya. Sama kan? Innama yakhsha. Innama yakhsha. Sesungguhnya hanyalah yang takut. Kalau ini khosyiya. Nah, ini sama nih. Satu pakainya past tense, satu pakainya present tense. Kata kerja sekarang, kata kerja lampau. Tuh. Masya Allah. Ya. Jadi bisa lihat ini manfaatnya apa? Mau tunjukkan keutamaan ilmu Al-Quran. Arahnya, ayo semangat. Semangat belajar, Ibu. Semangat belajar terus. Yang sudah punya ilmu, semangat mengajar. Semangat berbagi. Apalagi semangat mengajak orang untuk belajar juga. Ibu Yati, ya, ngajak ibu yang lain, ayo belajar bareng-bareng. Kan, Bu, ya? Ya. Ibu Jasna, ngajak teman yang lain. Insya Allah, itu semangat. Agar orang bisa merasakan ini kenikmatan. Nah, sekarang, Bu, kita masuk lagi, Bu. Apalagi ini keutamaan orang yang berilmu sekalian. Yang Allah sebutkan di Al-Quran. Yaitu, ya, mereka itu orang yang pasti beda. Pasti beda dengan orang yang tidak berilmu. Oke, Bu. Nah, ini Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Coba lihat. Ya. Artinya ya beda, dia lebih tinggi martabatnya. Kan gitu misalnya. Tapi ungkapannya apa, Bu? Beda itu. Beda yang berilmu sama yang gak berilmu. Ya. Beda itu yang kafir dengan yang beriman. Beda itu yang taat sama yang maksiat. Kan beda itu. Beda di dunia, akhirnya, Bu,
beda pula posisinya di akhirat. Kan begitu. Ah, beda itu antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, coba kita buka Ibu surat Az-Zumar ya. Ya, saya akan buka suratnya Az-Zumar, surat yang ke-39 ya kan. Nah, ayat yang ke-9, halaman 459. Surat ke-39 ayat yang ke-9, 39 ayat 9 ya. Halaman 459. Nah, semua ini perakiraan 9 semua nih ya. Surat 39 ayat 9 halaman 459. Masya Allah. 99 semua ini. Coba ya. Ayo dibaca Pak Fauzin coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza massal insana Ayat dibaca Pak dzurrun. 9 di bawahnya. Amman huwa. Oh, a'udzu billahi syaithanir rajim. Aman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul Nah albab. itu Pak dibaca pendek Pak. Ulu. Nah, dah. Coba lihat itu u kan. Kalau Al-Quran Ya, Indonesia itu dia nggak ada wawunya nggak ada harokatnya. ya, ya. Oh, ya, ya. Nah itu berarti apa? Nggak dibaca Pak. Ulu. Ya, Kalau ya, Al-Quran Timur Tengah ya dia ada bundaran situ, bundaran. ya, Nah, bukan sukun ya. Kalau sukun ya, dibaca. Ini ya, ya. nggak ada sukunya berarti apa? Nggak dibaca itu. Ada tanda bulatnya itu, Ya, Ustaz. kalau pakai Al-Quran sekejap itu Al-Quran Timur Tengah itu. Berarti dia ada bundarannya. Ya, Ini Ibu Gayatri. Yang pakai Al-Quran sekejap itu. Berarti apa? Nggak dibaca. Jadi Nggak ulu, dibaca. ulul albab. Begitu Pak. Coba ulangi. ya, ya. Innama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Iya, coba Pak. Mananya Pak? Aman huwa qanitun ana al-lail sajida. Amanah, Nah, orang yang aman, ya, berimankah? Aman, Apakah sama orang yang apa sama aman. orang kafir? Apakah sama Orang dia kafir, orang yang ibadah. apakah sama orang dia kafir. orang yang Oh, konitun, itu yang taat. Kan? yang orang yang taat Anak Di waktu malam. aman di waktu waktu malam. malam Ya. Adakah sajidah sama bersujud dia orang yang taat sujud pada waktu malam, sajidan orang yang sujud, Ya. wako iman dan orang-orang yang beriman, yah Oh, yah iman yang berdiri, daru, berdiri sholat kan? oh ya berdiri. Wako iman dan orang yang berdiri, yah darul akhirata, yang Takut? takut kepada akhirat, wayarju dan berharap rahmata robbi, kepada rahmat Tuhannya. Ya, Kul terus. katakanlah, hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamuna, yang orang-orang yang gimana mereka berilmu, ilmu walladzina la ya'lamuna, orang dan yang orang-orang tidak yang tidak berilmu. berilmu. Innama innama yadzakkaru ulul albab, sesungguhnya orang-orang sesungguhnya dia yang eh, Innama belum, sesungguhnya hanyalah. Karun iya, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang berzikir,
berakal, yang mengambil pelajaran. Sesungguhnya orang-orang yang berpikir dan Yang dapat mempunyai yang dapat mengambil pelajaran. yang dapat mengambil pelajaran. Oke, coba Ibu perhatikan Bu. Kan. Allah mulai dari pertanyaan, aman, apakah orang yang, nah, ini ada pengantarnya Bu, apa tuh? Apakah sama orang yang kafir dengan man orang yang gitu ya? Siapa? Orang yang huwa qanitun, dia itu selalu qanit, selalu taat kepada Allah. Kapan Ibu? Ana alailu di waktu malam. Taat kepada Allah di waktu malam. Ngapain, Bu? Sajidan wa qa'ima. Sajidan, dia itu bersujud. Qa'iman, dia itu berdiri. Nah, apa nih, Bu? Maksudnya sholat malam. Sholat. Sholat malam. Jaga ibadahnya di sholat malam. Ya, orang kafir nggak begitu. Orang beriman. Perhatikan ibadahnya. Di antara bentuknya, Bu, dia itu selalu dia itu taat kepada Allah. Ya. Dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk ini. Ya, sajidan wa qaima, sujud, qaiman, qiyamul lail, berdiri malam, salat malam, salat. Nah, kan, ini orang pergi Bu, kenapa dia salat malam sujud? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kemudian banyak berdoa macam-macam. Ya, karena yahzarul akhirah, karena dia takut kepada hari akhirat. Ada neraka bagi yang kafir, ada surga yang bagi beriman. Dia takut nggak dimasukkan surga. Dia takut dimasukkan neraka. Makanya Bu, dia banyak-banyak beribadah waktu malam hari. Ya, semoga dengan ibadah itu Allah lancarkan jalurnya menuju surga. Yang lain Bu, nggak peduli. Apa sholat? Ya, apa sholat? Subhanallah. Sholat perintah Allah. Allah yang sudah kasih banyak kenikmatan. Kau bilang apa sholat? Apain sholat? Ya, mereka Bu bukan hanya menjaga yang sholat fardu. Sampai yang sunnah pun Masya Allah mereka perhatikan. Ya ini dikasih penggambaran Bu. Ya, sama nggak itu mereka yang kafir-kafir itu masjid itu? Ya, yang sudah berbagai kenikmatan dengan amman huwa qanitun. Dengan orang-orang yang dia itu taat kepada Allah di waktu malam hari. Dalam posisi sajidah wa qa'ima. Bersujud. Qiyamul lail, salat malam. Yahzarul akhirah karena takut kepada hari akhirat. Wa yarju rahmata rabbi. Dan dia mengharapkan rahmat daripada Tuhan. Mengharapkan rahmat. Mendapatkan sayang Allah SWT. Ya, sayang Allah di akhirat dan juga sayang Allah di dunia. Hidupnya semakin bagus, keluarganya semakin baik. Ya, coba saudari. Kenapa kita jaga ibadah kita? Kenapa kita tambah sosok kita? Kita berharap Allah kasih fid dunia hasanah, Allah kasih fil akhirah hasanah. Gitu. Gambarannya apa? Ya, hidup kita semakin baik, sehat-sehat, anak-anak juga begitu, keluarga juga begitu. Itu harapan kita sekalian. Nah, oke Bu? Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya Ibu sekalian agar bisa agar bisa seperti begini? Ya. Caranya apa? Dengan berilmu. Makanya Allah datang dalam bentuk pertanyaan. Kul, wahai Nabi, katakan kepada manusia itu, hal apakah yastawi sama alladzina ya'lamun, orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran, berilmu tentang Allah, mengenal siapa itu Allah sebagai Robnya. Apakah yastawi sama? Allazina ya'lamun, orang-orang yang berilmu, ya, wallazina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak berilmu, yang nggak kenal Allah, nggak kenal siapa Rasulnya, subhanallah, nggak kenal apa ajarannya Islam. Ya kalau orang nggak kenal Ibu ya nggak cinta, nggak peduli.
Gak mau beramal untuk orang yang untuk siapa yang dia cintai. Kan kalau kita mengatakan cinta Allah, cinta Rasul, kita siap beramal dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kita tahu betapa baiknya Allah kepada kita. Karena kita sadar betapa baiknya Rasul kepada kita. Ya, Bu. Itu ilmu itu. Ilmu tentang tentang mengenal Allah, ma'rifatullah. Ilmu tentang ma'rifatul Rasul, ma'rifah mengenal Rasul. Ilmu tentang ma'rifatud din, mengenal agama ini apa, agama Islam. Coba bisa lihat. Bayangkan, nanya Allah itu. Apa nggak tahu? Ya, semua tahu. Ya nggak sama itu. Nggak mungkin sama. Nah, jadi yang punya ilmu tentang tentang Al-Quran itu yang akan punya ini. Nah, Ibu, setelah punya ilmu karena dia belajar, apalagi Bu, dia bisa mengambil pelajaran daripadanya. Makanya Allah bilang, Innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanyalah eh, yang punya yang punya akal. Oke, Bu, yang punya akal kan Bu? Dia baca Quran, dia dengarkan Al-Quran, dia perhatikan alam semesta ini ada yang ciptakan. Oke, Bu? Dia baca Al-Quran, dia pahami itu, Bu. Yang apa, Bu? Yang yatazakkar, yang bisa mengambil pelajaran daripada ilmu yang telah dia ketahui tersebut. Ilmu yang telah dipelajari tersebut. Kenapa? Karena dia punya punya albab, punya otak, punya akal. Dia belajar. Akhirnya, Bu, bisa ambil pelajaran. Dalam bentuk apa? Mempraktekannya. Ilmunya, Bu, ilmu Al-Quran. Nah, makanya, Ibu, coba lihat tentang siapa? Orang-orang yang berakal itu pakai akalnya untuk belajar. Selanjutnya, yatazakkar, bisa mengambil pelajaran. Dalam bentuk apa? Mengamalkannya. Jadi ilmu bukan sekedar dicari untuk ilmu saja. Tidak. Ilmu itu dicari untuk amal. Nah, itu sifatnya orang yang punya otak. Kayak gitu ya, yang punya akal. Ya, saya belajar buat apa? Buat saya tahu ilmunya, buat saya amalkan. Nah, itu namanya Bu, ya tazakar, bisa mengambil pelajaran. Ya, apa Bu ilmunya itu? Apa itu zikirnya itu? Itulah Al-Quran. Nah, coba lihat Bu, ini mirip-mirip ini ujungnya dengan surat Sod, surat 38 pada ayat yang ke-29. Coba perhatikan, apa isi daripada surat ini? Masya Allah. Perhatikan sekata demi sekata. Ya, coba Ibu Siti boleh baca Bu. Nah, Siti Murni. ya Ustaz. Yuk, udah ya. Sot surat 38 ayat ke-29. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati waliyatazakkara ulul albab. Ambil dompet Umi. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Iya kan Bu, jelas. Nah, kitab Al-Quran ini anzalnahu, kami Allah telah menurunkannya ilaika, kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mubarak, Mubarak kata barokah, yang diberkahi oleh Allah, yang banyak keberkahan, banyak manfaat, banyak kebaikan di dalamnya. Ya, langsung dikatakan begitu Ibu. Mubarak. Nah, sekarang Bu, bagaimana caranya ini agar bisa dapatkan keberkahan dari Al-Quran? Apakah dibaca saja, didengarkan, atau beli mushaf berbagai cetakan, ya dikumpul, dipajang di lemari?
Ini mushaf cetakan A, cetakan B, cetakan C. Covernya begini. Oh, Masya Allah. Gitu, Ibu. Ya, nggak cukup. Nggak cukup dibaca, nggak cukup didengarkan, nggak cukup dihafal. Tapi apa? Ada fase berikutnya, itu fase liyadabbaru ayatihi. Agar yaddabaru mereka itu mentadaburi ayat-ayatnya. Bu, tadabur apa tuh? Apa tuh? Tadabbur. Menghayati dengan dalam hati. Kan dia punya otak, dia pikirkan, dia bayangkan, dia pahami dengan baik sekalian. Lalu masuk sampai ke hati. Awalnya apa kan? Baca. Baca pakai lisan, dengar pakai telinga itu Al-Quran itu ya. Lalu dipikirkan maknanya dengan apa? Dengan albab, dengan otaknya itu yang sehat. Lalu Bu, dipahami, ditadaburi, dimasukkan ke dalam hati. Ke dalam hati. Nah, itu kalau kita tadabur itu sekalian. Tadabur ayati, ayat-ayatnya. Oh, ini maknanya. Oh, ini ilmunya. Oh, ini pelajarannya. Oh, disuruh tauhid. Oh, disuruh sholat. Oh, disuruh berzakat. Oh, disuruh berkhidmat sama orang tua. Oh, disuruh peduli sama orang lain. Oh, disuruh berdakwah. Wah, pas kan. Itu. Ya. Tahu itu. Nah, lalu Abu Salian sudah dipikirkan, sudah dipahami. Ah, berikutnya kata Allah, waliyatazakkara ulul albab. Nah, sama kan Bu, ulul albab yatazakkar. Ulul albab orang-orang yang punya akal sehat itu kemudian yatazakkar bisa mengambil pelajaran daripadanya dalam bentuk amal. Dalam bentuk amal. Ilmu berubah menjadi amal. Masya Allah. Dan itulah kemudian ibu bapak sekalian yang membuat hidup itu Masya Allah terasa nyaman. Kenapa? Karena hidup ya di bawah naungan Al-Quran. Hidup dengan Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran. Masya Allah sekalian. Makanya ketika istri Nabi ditanya oleh orang-orang, ya bagaimana itu akhlaknya Nabi itu? Ya, Aisyah bertanya, "Eh, apakah kamu baca Quran nggak?" Iya baca Quran. Nah, kata dia, karena khuluquhul Quran. Karena khuluquhu Al-Quran. Ahlaknya itu, kebiasaannya itu. Ya, kebiasaannya Bu. Apa tuh Bu? Adalah Al-Quran. Masya Allah. Itu udah pindah. Pindah ya. Dari apa yang dia baca dengarkan menjadi keyakinan dalam hati. Menjadi keimanan yang sangat kuat. Dan kemudian berpindah bentuk amalan ibu sekalian. Apa amalannya? Baca Quran, sholat. Apa amalannya Bu? Berdakwah, mengajar kebaikan, mengajar Al-Quran. Ya, kan itu. Masya Allah sekalian. Ah ini ibu sekalian. Ya. Dari sini kita bisa melihat ibu sekalian. Pentingnya kita belajar. Ya, orang bilang Bu, mumpung Allah masih kasih otak. Ibu ke Yati berapa umurnya Ibu Yati? 70 berapa? 73 ya. Ya. Si Bu Sitali berapa umurnya? 77. Masih punya akal? Akalnya masih sehat? Masih bisa mikir nggak? Sudah tua Ustadz. Sudah tua, sudah pikun, nggak bisa mikir lagi. Kalau sudah pikun, nggak bisa mikir Bu, aman. Aman apa? Nggak ada dosanya itu. Karena udah diangkat. Kayak orang gila. Ya. Tiga, tiga diangkat, nggak dihukum. Nggak dihukum itu kalau dia berbuat kesalahan. Siapa Ibu? Orang gila sampai sadar. Orang tidur sampai dia bangun. Ya. Orang yang hilang akal apa tuh? Apa gitu dia itu? Pikun Orang atau pikun kan? Ya. Ya, sudah hilang akal. Alzheimer. Alzheimer. Ya. Orang yang tidur sampai dia tuh bangun kan? Orang yang dia itu gila sampai dia sadar. Atau Majnun. Orang nggak sadar sampai dia sadar. kalau pikun Ustaz? Alzheimer, Bu. Iya. Intinya apa? Intinya apa? Oh, otaknya nggak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
Kan gitu kan? Ya, nggak sadar itu berbuat sesuatu. Tapi coba, apa kita sudah sampai taraf sebegitu, Ibu? Kan enggak. Mudah-mudahan Alhamdulillah nggak 70 sampai. tahun, 80 tahun masih bisa mendengarkan, masih bisa berpikir. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti nikmat Allah masih kita dapatkan. Berarti kesempatan belajar pun masih ada itu, Bu. Ya. Iya. Jangan bilang Bu sudah tua, Bu. Tua itu adalah bagian Senior, dari senior, kehidupan. senior Ustaz. Ya, Bu sekalian. Ya. Ustaz sudah tua, Ustaz sudah muda. Kira-kira begitulah. Oke, misalnya. Ya. Sudah muda. Artinya apa? Ya, selama akal masih nempel, Bu, dan akalnya masih sehat, Ibu sekalian, berarti kesempatan belajar itu masih ada. Dan kalau masih ada belajar, kesempatan punya tambahan ilmu masih ada. Berarti apa? Tambahan amal pun masih ada. Amin. Nah, gitu sekalian. Masya Allah. Nah, ini sekalian, maka apa luar biasa nih ya. Kalau ada orang yang sudah 70 tahun, 80 tahun, buat orang semangat terus belajar. Ya. Apalagi Bu, semangat, semangat terus yang belajar ada yang lagi berdakwah ngajar. Ngajar, masih mengajar macam-macam itu. Ya, tetap mengajar kebaikan. Ngajar kebaikan misalnya. Oke, bisa katakan bisa Ibu Sudarni. Nah, ini kan Bu, waliyatazakkara ulul albab. Ulul albab. Nah, ini adalah keutamaan yang berikutnya, ya. Ya, apa? Berbeda antara yang berilmu dan beramal. Ya, jelas, ya jelas. Oke, yang berikutnya lagi Ibu sekalian yang muliakan, ya, keutamaan lain, ya. Keutamaan yang Allah sebutkan di surat yang ketiga. Surat yang ketiga, Ali Imran, ayat yang ke-18. Nah, coba kita buka. Apa ini isinya nih? Ya, surat Ali Imran, ayat yang Inaladina, ke-8. inaladina indal. Allah. Syahid Allah. Surat yang ketiga ayat 18. Syahid Allah. Oh, syahidallah nahu. Ya, coba semuanya lihat dan perhatikan Bu, bagaimana ini ayat disebutkan. Apa isinya itu? Allah. Oke, sudah jumpa? Coba Ibu Ummu Hani bisa dibaca Ibu. Oh, Syah. jadi Ustaz, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaima bil qisti la ilaha illa huwal azizul Ya, hakim. coba Ibu mananya Ibu. Syahida mengatakan, Bersaksi, bersaksi. menyaksikan ya Ustaz, maaf. Ya, Allah bersaksi, kan gitu kan? Allah bersaksi Annahu la ilaha illa huwa. kalau kamu ini enggak jelas kacamatanya ya Ustaz, maaf. Eh, Ya, Ibu, silakan. Ayat ini 18 ya Ustaz ya. Ya, Ibu, betul. Oh ya, ya ya, maaf ya. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan yang orang yang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada Tuhan selain Dia yang memperkasa, maha bijaksana. Iya, Bu, Masya Allah. Bu, ada kalimat yang sangat agung.
Apa itu adil, kalimat tauhid? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya kecuali siapa? Kecuali Dia Allah. Ibu, siapa yang menyatakan ini? Dirinya Allah. sendiri yaitu Allah. Allah, ya. Allah menyatakan bahwasanya apa? Bahwasanya la ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya kecuali Dia Allah saja. Berdoa hanya mengatakan ya Allah. Meminta pertolongan hanya mengatakan ya Allah, ya. Perlindungan dari keburukan hanya mengatakan ya Allah. Ya. Itu sekalian. Siapa itu, Bu? Allah. Allah yang nyatakan. Siapa lagi, Ibu? Wal malaikatu. Demikian pula para malaikat Para menyatakan seperti malaikat. itu. Para malaikat itu kenal Allah. Ya. Dia pun mengatakan la ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Ya, yang menjadi ilah sembahan itu yang benar. Kecuali hanya huwa dia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibu, apalagi Bu yang ketiga? Siapa yang ketiga? Wa ulul ilmi. Orang yang berilmu. Ah, dan orang-orang yang punya ilmu yang mengenal Allah, kenal Allah, yang mengatakan la ilaha illahu. Masya Allah sekalian. Imam bil qist, orang-orang yang selalu menegakkan keadilan. Ibu, jadi di sini Bu sekalian bayangkan Bu, disandarkan itu orang-orang yang berilmu, ya, akan pengakuan kalimat tauhid, pengakuan dengan sebenarnya, ya, disandarkan dengan siapa? Dengan Allah dan para malaikat. Ya, disandarkan, ya, untuk sebuah kondisi yang luar utama. Apa itu? Pernyataan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu, kalau orang nggak kenal Allah, apakah dia menyatakan begini? Tidak. Tidak. Pada Allah saja yang punya dunia menyatakan begitu. Malaikat saja yang terbaik itu menyatakan begitu. Ini manusia. Ya, tidak menyatakan seperti begitu. Makanya yang paling parah apa? Mengatakan bisa syirik itu. Bisa bilang selain Allah. Ya. Bisa bilang selain Allah. Ya Allah. Bisa mengatakan yang lainnya. Nah, itulah kesyirikan sekalian. Kesyirikan. Tapi ketika Nabi datang, Nabi ajarkan Al-Quran, isinya la ilaha illallah. Mereka dapatkan ilmunya, ilmu yang kemudian diamalkan. Ya, dulunya syirik menjadi tauhid. Ibu sekalian. Oh, itu. Dulunya ibu sekalian, ya. Kenapa? Karena kenal Allah, ya. Kenal perintahnya, akhirnya berubah kehidupannya. Termasuk kebiasaannya pun pada berubah. Kebiasaan pun berubah. Dulu kebiasaannya bu, kebiasaan jahiliyah. Orang jahil, nggak punya ilmu. Sampai-sampai aneh. Tapi saat itu bu bagi mereka itu biasa biasa aja. Apa contohnya bu? Zaman dulu itu apa bu kebiasaannya? Ya, kalau ada bapaknya itu punya istri beberapa, ya. Ada istri tua, ada istri muda. Lalu bapaknya meninggal dunia, punya istri muda. Ah, anaknya itu ibu, anaknya itu dari istri yang itu bisa mewarisi istri bapaknya itu. Berarti apa bu? Bisa, bisa menggauli, ya, istri bapaknya. Kan ibu itu ibunya sebenarnya bu, ibunya. Ya. Tapi lain kan? Ya, misalnya lain ibu. Itu dulu boleh sekalian. Ada datang Islam mengharamkan itu, nggak boleh itu. Sama. Nah, Hmm. itu contohnya sekalian. Apalagi sekalian, masalah akhlak. Ya, dulu orang itu bu, kalau sebagai orang Arab itu, kalau pergi berhaji, pergi tawaf, bu nggak pakai baju, nggak pakai baju. Kok begitu? Iya, kita mungkin nggak bayangkan. Tapi saat itu sekalian, itu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana mikirkannya itu, ayo bu? Bagaimana mikirkan ada orang tawaf nggak pakai baju, bugil.
Ya, iya, pakaian kita ini bisa jadi pakaian nggak bersih, didapatkan dengan cara nggak benar ini. Iya, nggak benar ini baju pakaian kita pakai ini. Ini nggak pantas dipakai untuk tawaf di Ka'bah. Berarti apa? Biar bisa bersih, copot semua pakaian. Baru apa tawaf di Ka'bah? Subhanallah. Datang Islam dan mengharamkan itu. Mengharamkan itu. Dulu orang jual beli sekalian. Apa itu? Riba itu nggak apa-apa. Biasa aja itu riba itu. Riba. Ya. Kalau minjam duit, ya, ya dibilangin. Minjam duit tadi ya. Terus kalau pas itu temponya nggak kau bayar, baru tambah ada tambahannya. Itu namanya riba. Ya, atau dari awal sudah kasih perjanjian. Kamu ini ya nanti kalau bayar itu ada lebihnya nanti itu ya. Pinjam 1 juta, nanti nambahin 1,1 juta. Itu riba. Kenapa Bu? Karena orang itu kan pinjam itu ke arah kebaikan, akad kebaikan. Nggak boleh lebihnya. Itu pinjaman. Kalau pinjaman itu nggak boleh main riba. Dulu dulu biasa saja itu sekalian. Ya, tapi data Islam mengharamkan riba apapun bentuknya itu. Nggak boleh. Kalau kasih pinjaman, ya kasih pinjaman. Ya, nggak ada lebih-lebihnya. Tapi ketika ya ibu saya pinjam sama Ibu Siti ya 10 juta Ibu Siti untuk apa? Untuk ya sebuah kebaikan. Saya pinjam ya Bu. Ya. Pas itu temponya saya balikin 10 juta tambah terima kasih Ibu ya. Tambah jazakallah khairo ya Ibu. Tambah 1 juta. Ini Bu 1 juta. Loh, ada lebihnya. Gak apa-apa. Ya, karena nggak ada perjanjian. Dan itu bagus. Kenapa? Itu bentuk apresiasi saya akan kebaikan Ibu. Gitu sekalian. Itu bukan riba. Tapi yang dulu tuh nggak ada perjanjian. Ya, ya tempo tiba-tiba minta tambahan. Datang Islam. Ya, apa mengharamkan riba dengan semua bentuknya itu. Masya Allah. Kenapa Ibu? Karena dia kenal siapa itu Allah. Dia kenal apa itu ajarannya Allah, Bu. Makanya Bu ditempelkan itu ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, ditempelkan bersama-sama dengan Allah dan para malaikatnya akan pengakuan hal yang sangat utama. Apa Bu? La ilaha illa huwa. La ilaha illallah. Ini kalau punya ilmu sekalian. Kalau punya ilmu, cukup aja. Nggak peduli semuanya. Nggak peduli itu semuanya. Dan itu didapatkan dari jalur belajar. Belajar misalnya. Kalau belajar berarti apa, Pak? Kalau berarti meluangkan waktu. Luangkan waktu sekalian. Iya. Sampai kapan? Ya sampai berakhir waktunya. Ya, ya waktu apa? Ada waktu istirahat. Udah. Ada waktu belajar. Ketika belajar betul belajar. Setelah selesai, ya istirahat makan, istirahat tidur, atau pekerjaan lain. Tapi intim sekali ya, kan? Kita harus punya waktu-waktu. Waktu yang kita siap untuk belajar. Ya, harus siap untuk sekalian. Insya Allah dengan cara belajar ini akan bertambah ilmu kita. Semakin mengenal siapa Allah, semakin mengenal kita punya Al-Quran, apa itu isinya, semakin mengenal siapa itu Rasulnya, mengenal apa itu bagaimana agamanya Bu sekalian. Wah, ini kayak orang sekolah, orang pergi sekolah sekalian, ya di kampus yang bagus ada panduannya itu, buku-bukunya itu kan, book-booknya itu yang luar biasa. Ya, ada siapa? Ada guru-gurunya yang mendampingi, ada pimpinan kampus yang luar biasa. Buat apa? Buat mendampingi kita ketika belajar. Nanti kalau kamu tamat dari kampus ini, kamu baca buku-buku ini dengan dosen-dosennya kamu tamat, kamu akan jadi orang hebat. Ibu ya, kan gitu sekalian. Itu buku dunia ibu sekalian. Ada kitab yang sangat luar biasa. Apa itu? Kitabullah. Kitab Al-Quran.
Dipandu oleh siapa? Oleh pewaris para nabi, yaitu para ulama, para ustadz-ustadz yang belajar Al-Quran, dipandu oleh mereka. Ya. Dengan tujuan kita bisa mendapatkan ilmu ini. Apa? Ilmu dari Allah agar buat hidup kita jadi nyaman, jadi enak, ya. Terus bisa tersenyum, ya. Kalaupun ada punya masalah, Bu, ya boleh bersedih, tapi tidak kepanjangan. Apalagi membunuh diri karena kesedihan, karena musibah yang menimpa. Masya Allah. Sekalian. Nah, itu kira-kira apa? Kira-kira eh, manfaat daripada kita belajar. Terutama belajar Al-Quran. Ya. Dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah angkat martabatnya. Allah berikan kebaikan, Bu. Dan ini misalnya ini nggak ketangkap bisa lihat. Oh, apa sih hubungannya? Belajar Al-Quran, belajar ngaji. Apa hubungannya itu dengan hidup lebih enak? Benar nih. Itu nggak ada katanya mereka. Bagaimana nggak ada? Kita nggak ngerti aja. Iya. Tapi kalau orang tahu itu Al-Quran, tahu isinya, Masya Allah. Ya, akan betah belajar. Dan kemudian apa? Akan semangat mengamalkan isinya. Gitu. Ya, semangat belajar, semangat juga mengajar. Kenapa kita mengajar Ibu ngajar Al-Quran? Ini kerjanya Nabi ini, kerjaan orang terbaik. Ya, kerja para sahabat apa? Mengajar dan belajar. Itu para sahabat belajar sama Nabi. Setelah itu gantian ngajar lagi untuk orang lain. Ya, Masya Allah. Nah, ini yang kita coba bangun ya. Kita berharap dengan materi-materi ini sekalian bisa apa? Membuat kita sadar dan dengan kuat tentang keutamaan ketahuan ilmu Al-Quran ini. Ya. Dan kalau kita sudah sadar, insya Allah harapan kita semangat ya untuk kita belajar insya Allah Ta'ala. Alhamdulillah dengan izin Allah sekalian kita sudah belajar materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk hidup kita insya Allah Ta'ala. Ya. Amin. Kita ulangi Bu ya. Apa manfaatnya? Apa keutamaan ilmu? Ya. Takut menjadi orang yang takut. Nah, itu kemarin, pekan lalu. Oh, yang sekarang. Ya, sekarang Bu, dalilnya kan hal yastawil ladzina ya'lamun Percaya adanya Tuhan. Ya, Sama. percaya adanya ya. Tuhan. Tidak ada Karena apa? Tuhan Karena selain Allah. berbeda orang yang berilmu dengan orang tanpa Sama. ilmu. Karena nggak sama berbeda itu. Ya pasti beda lah. Ya itu kan orang sudah tahu ya. Orang yang berilmu orang itu pasti beda. Tapi ilmunya beda apa? Ilmu Al-Quran. Wah, itu lebih beda lagi tuh sekalian. Ah ya, Ibu. Semangat Sebagai mengajari penutup orang saya mau ada lain. cerita, Bu. Cerita saya dapat dari guru saya. Itu Syekh kemarin. Syekh Ahmad Samir ya yang ngisi tuh. Ya, kemarin disebut ceritanya. Kemarin disebut ceritanya itu, Pak. Apa ceritanya tentang Imam 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 Al-Kisai? Ada ya? Ada. Kemarin. Oh, apa? Jadi ejekan yang merubah hidupnya. Ejekan ejekan orang yang merubah hidupnya. Siapa tuh? Seorang pengembala kami namanya Kisai, Al-Kisai. Pengembala ini kambing, punya kambing digembala, kan Pak, digembala. Tiba-tiba lewat seorang ibu-ibu, ya, yang lihat anaknya sedang main-main di situ dekat kambing. Wah, dia dia lari ya, oke. Dia panggil anakku, anakku. Eh, sini sini sini. Sini. Apa? Jangan banyak main. Ya, saya pergi belajar. Begitu, Bu ya. Kenapa? Jangan kamu seperti orang itu. Nah, kan buat apa? Itu pengembala kambing itu. Tuh. Sudah 40 tahun masih gembala kambing saja. Kenapa? Gara-gara dia nggak belajar. Belum begitu ya kata-katanya bisa lihat. Ya tentu ya nggak nampak ya. Coba dia dengar itu. Dia bilang apa? Jangan kamu seperti kisah itu pengembala kambing. Ya, ya masih gembala kambing saja itu kerja-kerja biasa. Dia bilang itu kerja biasa itu. Ya mungkin ya, jadi pekerja atau ya nggak banyak ininya kan? Kambingnya nggak banyak untuk yang menjual. Ibu apa yang terjadi? 40 tahun itu umurnya saat itu. Itu Bu perkataan masuk ke telinganya Bu.
turun ke hatinya. Oh iya benar. Ini saya sebegini saya nggak terus belajar ini. Padahal saya tahu ada Al-Quran, ada orang-orang hebat yang saya kenal. Akhirnya Bu apa? Dia jual itu kambing-kambingnya Bu. Iya. Lalu apa? Waktunya dipakai banyak untuk belajar. Bahkan ya saking seriusnya ibu sekalian, apa? Dia belajar serius itu sampai pada akhirnya menjadi apa? Seseorang ulama terkenal di bidang di bidang kiroat, ya, bidang membaca baca Al-Quran. Yang jadi rujukan utama, ya, orang itu ketika membaca Al-Quran. Ya, Bu, salah bayangkan, Bu. Bayangkan. Kenapa? Ilmu mengangkat martabatnya. Ilmu Al-Quran mengangkat martabatnya. Padahal sudah agak terlambat itu 40 tahun. Ya. Tapi karena dia belajar sekalian, akhirnya diangkat martabat oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau sudah pensiun ya, buat apa pensiun? Ya kesempatan belajar. Nanti kalau sudah belajar Bu, ngapain lagi Bu? Panggil teman-teman yang lain. Ayo bagi-bagi ilmu ya, Ibu Gayatri, Ibu Siti. Apa ilmu sekejap, ilmu tahsin. Ya. Kalau sama orang lain, dia malu-malu dia. Malu-malu salah baca. Udah, sama temannya aja. Tapi kita bantu mendampingi orang lain. Tapi dengan cara yang bagus, cara benar. Biar bagus, bisa ikut pelatihan, pelatihan guru. Pelatihan guru tahsin, pelatihan guru terjemah Quran. Setelah sebelumnya kita belajar jadi murid. Biar naik level. Kata Nabi, khairukum, orang yang terbaik. Siapa itu? Yang man ta'alam Al-Quran. Yang belajar Al-Quran. Belajar, belajar, belajar. Belajar tahsin. Belajar tahsin, baca Al-Quran yang bagus. Belajar paham Al-Quran. Gitu kan, Bu. Setelah oke, nah kita ngajarkan kepada orang lain juga. Ya, gitu ya. Sekalian, nggak sama. Yang kedua tadi, Pak? Kedua, Untuk mengambil pelajaran ya bisa mengambil dan sebagai pelajaran. dasar untuk beramal. Mm-mm. Oke ya. Kurang lebih itu ya beberapa faedah. Semoga Allah memberikan banyak manfaat kepada kita sekalian. Ya, ada yang mau disampaikan? Pak Adib, Pak Fauzin, Ibu Sri. Cukup, Ustaz. Ya, Ustaz, ya Pak antara Adib. antara iman, ilmu, dan amal itu suatu rangkaian yang tak terpisahkan. Betul, Masya Allah. Betul Pak. Ya, betul itu. Makanya apa? Digabung itu antara ilmu dan iman. Kan? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wah itu kan. Allah mengangkat derajat ya tinggi, banyak derajatnya itu. Orang-orang yang amanu minkum yang beriman di antara kalian. Baru apa? Dan berilmu. Kata ulama kita, nggak bisa orang jadi beriman sejati kalau nggak punya ilmu. Kan iman itu apa, Bu? Iman tuh ditancapkan dalam hati sesuatu itu diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Apa ilmu? Ya, ilmu. Ilmu tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang kitabnya. Dan ilmu itu apa? Harus dipelajari. Harus dipelajari. Gitu, Pak. Dapatkan ilmu, udah baru diimani. Masuk ke hati, ya, diucapkan dengan lisan, lalu dikerjakan dengan badan. Betul, Pak Adib, ya. Dia berhubungan tuh ilmu, amal, dan iman. Syukur Pak Adib. Barakallahu fikum. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, semoga materinya bermanfaat ya untuk menguatkan kita semuanya. Ya, insya Allah semakin Amin. istiqomah. Ada? Wah, pas jam 9 ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Barokah ya. Yang mulai pada maghrib sudah sempat mengaji, ada perbaikan bacaannya di situ. Lalu kita jam 8 kita mulai untuk materi kita pada hari ini. Eh, pekan depan Bu masih masih nyambung ya. Bagian ketiga dari keutamaan ilmu. Ya, ini banyak banget nih keutamaannya. Ya. Kenapa Bu? Karena banyak. Kalau orang tahu keutamaan semakin banyak, orang semakin semangat untuk belajarnya. Semakin semangat untuk bisa mengambilnya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmunya dan Tanya, amalnya kepada Ustaz. semua kita. Ya, Mak insya Ustaz, Allah jumpa lagi pekan depan. Sharon.
Ya, Terima kita kasih akhiri banyak dengan doa ibunya. kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdik, asyhadu an la Bihamdik. ilaha asyhadu an la ilaha La illa ilaha anta illa anta. astaghfiruka wa ilaik. Astaghfiruka wa atubu Walhamdulillahi ilaik. rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.